Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu saya percaya kita semua ada dalam berkat perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan kabar kita semua pasti luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Pagi hari ini saya mengajak kita semua membaca dari kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Amin. Nah, Kitab Wahyu mengatakan perikop ayat yang kita baca tadi adalah tuaian di bumi. Di akhir zaman nanti akan ada satu tuaian besar di mana anak manusia Yesus Kristus dia akan mengayunkan sabitnya menuai benih-benih yang dia sudah taburkan di atas bumi ini, menuai tuaian yang sudah masak, benih-benih yang sudah tumbuh dan berbuah dengan matang. Nah, pada suatu hari Yesus menceritakan tentang perumpamaan gandum dan lalang. Kita tahu perumpamaan itu bahwa Tuhan pemilik ladang, dia menaburkan benih-benih gandum yang terbaik di atas tanah di ladangnya, karena dia berharap benih-benih ini akan tumbuh menjadi gandum yang berbuah-buah, gandum dengan biji-biji yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi? Di malam hari musuh-musuh Tuhan ini dia menaburkan benih lalang di tengah-tengah ladang itu, dengan harapan musuh-musuh ini tidak mau kalau musuh-musuh ini tidak mau kalau gandum ini tumbuh berbuah-buah. Dia menaburkan benih lalang untuk menghambat pertumbuhan dari setiap gandum yang ada. Karena apa? Karena akar lalang ini akan mengikat akar gandum, sehingga kalau lalang ini dicabut, maka gandum itu pun akan ikut tercabut. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan si pemilik ladang? Dia membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Jadi lalang dan gandum ini tumbuh bersama dalam satu ladang yang sama. Sepintas ketika keduanya bertumbuh, keduanya mirip. Antara lalang dan gandum dari penampakannya itu mirip, tetapi ada yang membedakan. Gandum akan menjadi tanaman yang besar dan dia akan tumbuh berbuah-buah, mengeluarkan biji-biji gandum yang terbaik. Sedangkan lalang, walaupun dari jauh penampakannya sama dengan gandum, tetapi lalang tidak pernah berbiji. Lalang tidak pernah mengeluarkan buah. Yang ada lalang hanya mengeluarkan bunga-bunga yang kosong. Nah, keduanya tumbuh bersama-sama dalam satu ladang yang sama. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan si pemilik ladang ketika saat menuai tiba, dia memerintahkan kepada pelayan-pelayannya untuk memisahkan antara benih gandum, antara biji gandum yang berbuah, tanaman gandum yang berbuah dengan lalang. Lalang diikat menjadi satu dan dia dibuang ke dalam api. Sedangkan biji-biji gandum yang sudah tumbuh berbuah dengan baik akan dibawa pulang ke dalam lumbung. Nah, sebelum membawa pulang ke dalam lumbung, ada lagi yang dilakukan oleh tuan pemilik ladang ini. Yang dia lakukan adalah dia harus menampi biji-biji gandum ini di pengirikannya. Biji gandum ditampi supaya dipisahkan antara kotoran, antara sekam, antara jerami, antara debu-debu, sehingga yang dibawa pulang yang tersisa hanyalah biji-biji gandum yang sudah bersih, biji-biji gandum yang sudah murni, biji-biji gandum yang baik, yang tidak ada kotoran lagi yang melekat di tengah-tengah
di antara biji-biji gandum itu. Yohanes menyaksikan bahwa alat penampi sudah ada di tangan Yesus. Tetapi biarlah kita boleh melihat satu cerita di dalam Lukas pasal yang ke-30 pasal yang ke-22, Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Nah, ada satu peristiwa yang kita tahu. Yesus berkata kepada Simon, menjelang Simon Petrus mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus selama 3 kali. Yesus berkata, "Simon, iblis menuntut agar aku menampi engkau seperti gandum." Sebagaimana iblis telah menuntut Simon agar ditampi seperti gandum, hari-hari ini pun iblis, sang pendakwa itu, dia juga menuntut supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap biji-biji gandum ini ditampi. Nah, saudara, tanpa kita sadari, 2 bulan sudah kita tidak terkoneksi, kita tidak bisa masuk ke dalam gedung gereja untuk beribadah. Nah, selama 2 bulan ini kita disuruh di rumah saja. Tanpa kita sadari, ini merupakan satu penampian buat kita. Masa-masa penampian buat kita. Apakah ketika kita ada di rumah saja, kita tetap berhasrat, merindukan untuk senantiasa tumbuh dan berbuah-buah bagi Tuhan. Kita tetap punya hasrat untuk senantiasa merasakan hadirat Tuhan. Apakah kita tetap berhasrat bertumbuh melalui pengenalan akan firman Tuhan? Kita bertumbuh melalui doa dan penyembahan kita? Ataukah ketika kita disuruh di rumah saja, kita juga diam-diam saja di rumah? Kita tidak punya gairah merindukan hadirat Tuhan. Kita tidak punya gairah untuk berdoa. Kita tidak punya gairah untuk menyembah Tuhan. Kita tidak punya gairah untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita tidak punya gairah untuk tetap menjadi berkat. Ketika kita disuruh di rumah aja, kita menganggap semuanya libur. Hubungan kita dengan Tuhan libur. Ke gereja libur, hubungan kita dengan Tuhan, pertumbuhan kita pun juga libur. Hati-hati saudara, Tuhan menghendaki setiap kita untuk terus tumbuh dan berbuah-buah, menjadi biji-biji gandum yang bernas, menjadi biji-biji gandum yang buahnya bagus. Tuhan tidak menghendaki setiap kita menjadi kotoran yang kosong. Tuhan tidak menghendaki setiap kita menjadi sekam yang kosong yang tidak ada isinya. Tuhan menghendaki setiap kita tetap tumbuh berbuah-buah di masa kita disuruh di rumah saja. Biarlah walaupun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, walaupun kita tidak bertemu langsung beribadah di dalam rumah Tuhan, kita di rumah saja, kita tetap merindukan hadirat Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, kita tetap terhubung dengan hadirat Tuhan, terhubung dengan kuasa firman Tuhan, terhubung dengan kekuatan doa kita, terhubung dengan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saudara, biarlah pagi hari ini kita kembali mengkoreksi hidup kita. Walaupun selama 2 bulan sudah kita dipisahkan dari gereja, tetapi biarlah kita senantiasa mau tetap tumbuh dan berbuah-buah walaupun kita ada di rumah saja. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Biarlah suatu saat nanti ketika Tuhan yang empunya ladang ini menuai, Dia akan mendapati setiap kita, saudara dan saya, menjadi biji-biji gandum yang baik, biji-biji gandum yang mengeluarkan buah yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini.
Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa tumbuh dan berbuah-buah dalam situasi apapun. Ketika kami ada di rumah saja, biarlah Tuhan kami tetap senantiasa berhasrat bertemu dengan hadirat-Mu, bertemu dengan kuasa firman-Mu, bertemu dengan hadirat-Mu Tuhan melalui doa dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan setiap kami, untuk kami senantiasa Tuhan dalam situasi apapun, kami boleh tetap tumbuh dan berbuah-buah, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan yang empunya ladang Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan doa syafaat kami. Kami satukan hati, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, bangsa dan negara kami mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu boleh berlaku atas bangsa kami. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu atas bangsa Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia, keselamatan-Mu atas bangsa Indonesia, pemulihan-Mu atas bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami doakan Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran staf menteri, para pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin-pemimpin daerah yang ada sampai ke tingkat kecil yang terendah sekalipun Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim pemulihan ekonomi. Kami berdoa Tuhan untuk tim yang menangani permasalahan COVID Tuhan, mereka yang ada di garda depan. Mari Bapak, Engkau tolong Tuhan setiap aparat-aparat yang ada ini Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu merupakan keputusan-keputusan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kawali mereka Tuhan, tutup bungkus mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka bekerja untuk Tuhan kesejahteraan bangsa dan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Temanggung Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kota kami Tuhan. Perhitungkanlah Tuhan keberadaan kami anak-anak-Mu Tuhan atas kota kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan turunkan berkat-Mu atas kota kami Tuhan. Pemulihan ekonomi atas kota kami Tuhan. Keamanan atas kota kami. Ketentraman atas kota kami Tuhan. Kesejahteraan atas kota kami Tuhan. Pemulihan kesehatan atas kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memperhitungkan keberadaan anak-anak-Mu di kota ini Tuhan, untuk Engkau menyelamatkan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah atas kota Temanggung, melingkupi kota Temanggung ini Tuhan. Terima kasih, kami akan melihat Tuhan bahwa kami benar-benar hidup di tengah-tengah kota yang dikawali oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami, GPDIC OTW ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap staf gembala yang ada, para pengerja yang ada, para diaken yang ada Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para aktivis yang ada. Mari Tuhan, dalam situasi di mana kami tidak bisa bergerak bebas melayani Tuhan, biarlah Tuhan Engkau taruhkan kepada setiap kami Tuhan roh untuk melayani Engkau yang senantiasa menyala-nyala Tuhan. Berikan kepada setiap kami Tuhan kerinduan, kesetiaan Tuhan, untuk kami tetap boleh melayani Engkau dalam kondisi seperti ini Tuhan. Dengan keterbatasan kami boleh punya roh kesetiaan untuk kami senantiasa berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong Tuhan umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada, mereka yang bisa terjangkau oleh saluran internet maupun mereka yang tidak terjangkau sama sekali Tuhan oleh saluran internet yang ada. Biarlah belas kasihan-Mu
mengunjungi kami Tuhan. Kasih kemurahan-Mu Tuhan mengunjungi setiap umat-umat-Mu. Dalam situasi apapun Tuhan, kami percaya Engkau sanggup bekerja mendatangkan kebaikan. Ingatkan Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan akan kemurahan-Mu, akan kasih setia, atas anugerah-Mu. Ingatkan akan firman-Mu Tuhan. Berikan pewahyuan secara khusus Tuhan untuk umat-Mu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah ketika kami terpisah dari gereja Tuhan, dalam keadaan dan posisi apapun, situasi apapun Tuhan, biarlah setiap pribadi umat-umat-Mu Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Engkau Allah yang maha luar biasa, Engkau Allah yang terlalu kreatif Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup Tuhan menampakkan diri-Mu, mengunjungi umat-umat-Mu secara pribadi, lepas pribadi, melalui pengalaman apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh pekerjaan mata pencaharian umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memeliharakan kehidupan kami. Burung pipit pun Engkau pelihara. Kami umat-umat-Mu, umat kesayangan-Mu, pastilah juga Engkau akan peliharakan kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami, jauhkan kami Tuhan dari semua virus-virus yang ada. Biarlah kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau ada pada setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami boleh katakan kami akan melewati hari yang baru. Kami akan memasuki hari yang baru bersama dengan kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu menjadi pagar tembok bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau jalani hari ini bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.